Baik, selamat berjumpa mahasiswa Teknik Informatika Universitas Bina Dharma di kuliah topik 3 mata kuliah aljabar linear ya. Di topik ini kita akan coba pelajari bagaimana menyelesaikan sebuah persamaan linear ya dengan matrik ya. Tentu sebelumnya kamu harus tahu juga apa itu konsep sistem persamaan linear. Di dalam pembelajaran mesin learning, ini sangat penting ya. Saya lihat ya, saya pertunjukkan ya. Dengan kamu bisa menyusun sebuah model persamaan linear, itu kamu bisa melakukan prediksi. Nah, gitu ya terapannya ya dalam mesin learning nanti atau dalam artificial intelligence ya untuk prediksi ya. Contohnya gini nih, contohnya ya. Saya punya contoh ya. Misalnya kamu punya data ya, datanya terdiri dari 2 buah kolom ya. Misalnya data ini kamu ambil ya, kamu ngamati sesama teman kamu ya. Ada 1 orang belajar rata-rata seminggu 4 jam misalnya gitu ya, contoh aja ya. Ternyata dia dapat nilai segini ya, hasil belajarnya segini. Kalau dia belajarnya 2 jam dia dapat hasil nilai segini. Nah gitu ya, misalnya gini ya. Contohnya gini. Pertanyaannya gini. Sekarang kalau orang belajarnya 3 jam kira-kira berapa nilainya? Nah gitu. Ini udah prediksi kan? Ya. Ini kita cuma punya data 2 ya. Tentu kalau data itu atau kalau dalam mesin learning disebut dengan data trainer ya, itu data makin banyak, maka nanti nilai prediksinya makin presisi, makin tepat ya. Data yang kita pakai sebagai awalan itu menghasilkan model matematiknya gitu ya. Ini namanya data trainer ya di dalam pembelajaran mesin learning ya. Nah, jadi mata kuliah kita ini penting ya, matematika tapi kita hubungan dengan komputer ya. Sangat komputer science ini ya. Nah, coba gimana caranya? Bagaimana adalah kita pakai yang lebih sederhana aja, persamaan linear itu Y sama dengan A kali X plus B. Nah, gini aja ya. Ya dah. Oh ya. A kali X plus B ya. Nah, jadi gini. Kalau Y-nya 84, berarti cukup punya 2 data sebenarnya nih. Sama dengan A dikali 4. Nah, gitu aja ya. Ditambah dengan B. Nah, gitu ya. Kita akan nyari nilai A dan B-nya ya. Kalau Y-nya 75, maka ini A-nya dikali dengan 2, sama belajarnya misalnya satunya jam ya, terus konstantanya berapa? Oh gini aja ya. Kalau seperti ini, bisa nggak kita nyari nilai A dan B-nya? Nah ini baru bisa ya. Kita coba ya. Lebih simpel aja persamaannya. Karena memang kita hanya butuh matrik 2 kali 2 nih. Ini koefisien yang sama apa? Ini B ya berarti ya. Nah, B-nya sama berarti kita kurang aja ya. Kita kurangi. Kita kurangi. Sehingga menjadi 84 kurangi 75 berapa? 9 ya. Sama dengan 4. A kali 4 berarti 4A ya. 4A dikurangi 2A berarti sama dengan 2 kali A. Gitu ya. Ditambah 0 ya. Ya, B-nya 0 kan. B dikurang B 0 ya. Oke. Nah ini A-nya ketemu ya. Oke, sorry. Nah ini baru benar. A sama dengan berapa ya? 9 sama dengan 2 kali A. A-nya berapa? Buka mic-nya. Di mana nih? Saudara. Kamu alergi matematik ya. 9 bagi 2 ya 4,5. Terus, nah, kalau A-nya ketemu, B-nya ketemu pasti. Untuk nyari B-nya gimana? Untuk nyari B-nya caranya gini, masukkan ke salah satu persamaan ini ya. Ya. Oke, ini saya pakai yang fungsi yang lebih simpel, cak mana gambarnya. Ini ya. Ini masukkan salah satu ke sini boleh ya. Atau yang di bawahnya juga boleh sih, salah satu ya. Oke. Kita masukkan ya. Kita masukkan berarti kita ketemu persamaan 84 sama dengan A-nya 4,5 berarti 4,5 dikalikan dengan 4 ya, kalikan dengan 4.
Nah, saya kali pakai bintang ya biar mudah dibedakan ya. Oke. Sama B. Nah, tinggal B-nya ketemu pasti ya. Berarti B-nya sama dengan apa nih? Berapa? 4. Kita cari dulu ya. 4,5 kali 4 ya. 4,5 kali 4. Oke. Nah, ketemu. Berapa nih? Pas 18 ya. Berarti B sama dengan 84 dibagi 18 ya. Ya. Berapa? Kita cari sini ya. 84. Saya pakai Excel biar kamu ngitung-ngitungnya mudah, nggak usah pencarian kalkulator. Nah, itu ya, pecahan ya. 4,6 lah ya, 4,67 boleh lah. B sama dengan 4,67. Ya, dibulatin ya. Nah, sebenarnya panjang nih. Oke, saya bulatin ketemu. Nah, A-nya ketemu, B-nya ketemu. Nah, berarti sekarang kita bisa punya persamaan ya. Oh, ternyata nih persamaannya gini nih. Ini persamaannya ya. Persamaannya berarti Y sama dengan berapa? 4,5 ditambah kali X ya. Nah, kan A-nya itu ya. Ditambah dengan B-nya ya. B-nya 4,67. Nah, gitu ya. Kita. Oke, kalau sudah ketemu seperti ini berarti kalau kita mau memprediksi mudah ya. Kalau X-nya 3, berapa Y-nya? Mudah ya. Kalau mau memprediksi ini. Ini berapa nilainya ya. Nah, ini berapa nilainya misalnya itu mau kita prediksi. Ya caranya mudah, tinggal masukkan aja ke sini ya. Nah, X-nya diganti dengan 3 berarti ya. Berarti kalau belajarnya 3 jam rata-ratanya, nah, gitu ya. Berarti berapa nilainya? Kira-kira dia nilainya adalah 4,5 kan prediksi namanya. Kali 3 gitu ya. Ditambah dengan 4,67. Nah, gitu ya. Nah, kita cari ya. Berapa nih nilainya? Y sama dengan sorry. Y sama dengan, nah kita hitung di sini pakai rumus ya. 4,5 kali 4 ya kan. Ini sama dengan 84 dikurang 18. Nah, B-nya tuh ini 66 ya. Nah, gimana ya nih? Malah jelas, pokoknya aku lah ngajari. Ngerti alhamdulillah, akhirnya jadilah nasib bisa. Nah kok 16? 66 ya. B-nya 66. 66. Ah, baru sekarang benar. B-nya ini 66 ya. Nah, jadi ini sama dengan Y sama dengan 4,5 tambah 66. Gitu dong. Ini 66. Pasti nanti nilainya di antara itu. Ini 66. Nah, ini tambah 66. 66. Nah, ketemu nilainya 79,5 ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan coba? Sekarang masalahnya bagaimana kalau di materi ini kan pakai matrik ya? Pakai matrik nah? Oh ya, tidak ya. Oh, kalau di sini sudah diketahui persamaan linearnya nih. Nah, selesaikan. Ada 2 persamaan linear. A sama dengan 2X min 3Y sama dengan 13. Kemudian setengah X plus 7Y sama dengan 5. Ini ya, selesaikan dengan, oh ini kalau ini dengan matrik ya. Nah, jadi gini sekarang. Sekarang dibalik ya. Kalau diketahui kali ini tadi kan kita belum tahu ya, belum tahu model persamaan linearnya, tapi kita disuruh mencari rumus persamaan linearnya gitu ya. Caranya ini namanya dengan regresi namanya ya. Nah, ketemu ini ya. Sorry. Nah, ketemu ini ya. Ini model regresinya ya. Kamu bisa memprediksi berapa hasil belajar berapapun asal diketahui lama belajar orang misalnya gitu ya. Dengan ditemukannya apa model persamaan matematiknya yang sudah kamu buat ini gitu ya. Dengan apa cara menggunakan aljabar ya. Saya sistem persamaan linear. Kalau dengan matrik gimana? Kalau dengan matrik, jadi misalnya ini sekarang. Kalau misalnya ada 2 buah persamaan ya. Jadi kalau ini tadi kan kita bentuk ya. Ini kan kita bentuk tadi ya. Nah sekarang kalau ada 2 buah persamaan, misalnya saya ambil contoh misalnya ada 2 X
Cepet-cepet aja lah ya. 2X ditambah di 5Y sama dengan 20 misalnya ya. Terus ada lagi persamaan yang lain misalnya min X ditambah, matikan mic-nya ya. Baru ngomong mic-nya kalau nak nanyo ya. Ditambah berapa nih? Saya ngambil apa, membuat contoh soal ya. 2Y misalnya sama dengan 8 misalnya. Ya, beda ya. Oh sorry, ini harus dikasih T ya, supaya enggak dianggap rumus ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau ini mau direpresentasikan dengan matrik ya? Kalau matrik kan gini caranya ya. Ini koefisien X-nya kan 2 ya. Oke, nanti tinggal 10 menit lagi. Nah, cepet waktunya ini 2. Sedangkan yang bawah ini kan min 1 ya. Koefisien X-nya ya. Lihat koefisien X-nya. Terus yang koefisien Y-nya yang atas 5, yang bawah positif 2 ya. Nah, sama dengannya bawah, sama dengannya yang di atas 20, konstantanya nih ya. Yang bawah 8 gitu ya. Nah, ya. Ini kalau dibuat dengan matrik ya. Ya kan? Ini dengan matrik. Supaya lebih jelas saya kasih garis biar kamu ngeliat ini matrik ya. Oke. Nah, terus ya sebenarnya kalau mau dibuat bentuk variabel ini juga bisa. Di sini ada X, ada Y gitu ya. Nah, gitu ya. Ya kan? Ini X kali Y gitu ya. Nah, kalau kita kalikan matrik ini nanti kan ketemu ya. Ini kalau kita kalikan ya matrik. Nah, ini ya, matrik ini. Matrik 2 kali 2 ini dikalikan dengan matrik XY itu ya. Terus dikalikan kalau dibuat sama dengan ini, nanti kan ketemu bentuknya seperti persamaan linearnya itu ya, berdua persamaan linear itu ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Coba ya kamu kalikan ya. Ini bisa nggak ngalikan matriks, sudah bisa belum di pelajaran sebelumnya ya? Ini karena hanya SMA yang mestinya belajar DW bisa lah, dengan baca ulang ya. Ini kan. Ngalikan ini kan berarti ini kali ini gitu ya. Ditambah ini kali ini, ya kan? Kok langsung mati ya, sorry. Yang mana supaya hidup ini? Oh, drop. Drop, oke. Ya, ini kali ini gitu kan, ditambah dengan ini kali ini gitu ya. Terus mengalihkan matrik ya. Terus berikutnya saya ganti warna biru, saya yang ini kali itu ya, ditambah ini kali ini gitu kan ya. Tuh, yang ini kali ini kan 2X ya. Nah, 2X kan. Itu ya, ngalihkan matrik bisa lah ya. Nanti ini kalau kamu kalikan ketemu ini juga gitu, nah, ketemu yang persamaan asalnya gitu ya. Nah, permasalahannya kita akan mencari berapa nilai XY dengan menggunakan inverse matrik ya. Jadi konsep matriknya kan gini ya. Ini saya hanya ngulang aja nih. Konsep matriknya gini ya. Kalau ada dua buah matrik, matrik A dikalikan dengan matrik B, kok sama dengan C gitu ya. Maka untuk mencari nilai matrik B-nya itu ya, matrik B-nya itu sama dengan apa gitu ya. Itu caranya adalah matrik A-nya itu dikalikan dengan inverse-nya ya. Jadi kalau kamu bisa mencari matrik inverse-nya, matrik inverse itu gini, nulisnya ya. Gini. Dikalikan dengan B, maka ini caranya yang sebelah yang C-nya juga dikalikan dengan A inverse-nya ya. A inverse-nya. Nanti saya kasih sana ini supaya jelas ya. Saya bikin ini menjadi superscript supaya kamu jelas. Superscript ini mana superscript? Aduh, sorry ini tutup nih. Sorry ya. Ini mana superscript? Ini ternyata nggak muncul superscriptnya ya. Klik kanan, Pak. Klik kanan. Di bloknya. Ini. Oke, font ya.
Format cell. Saya mau nyari font ya. Nah, ini Word aku nih yang nggak ini ya. Nah, sudah tahu lah ya inverse ya. Inverse lah. Ini harusnya A-nya tulisnya jadi pangkat ya supaya di atasnya. Nah, jadi permasalahan sekarang kita harus nyari inverse dari matrik ini dulu. Matrik ini kita cari dulu inverse-nya ya. Nah, nah, di pelajaran sebelumnya ya, di video sebelumnya kamu sudah belajar ya. Bagaimana mencari inverse matrik. Jangan jawab inverse dari matrik itu. Inverse sama dengan dua kali yang dua-duanya itu ditukar ya. Karena sama-sama dua berarti nggak masalah ya. Ini dua, terus dikalikan dengan seperdeterminannya ya. Terus yang ini dikalikan min ya. Ini jadi 1, ini jadi min 5 gitu ya. Ya dah, benar nggak? Terus dikalikan dengan seperdeterminannya ya. Jadi ini dikalikan dengan saya tulis ini sebagai metrik ya. Saya bentuk ini metrik, begini. Kalikan dengan seperdeterminannya ya. Determinannya berapa? Nah, cari determinannya dulu coba. Nah, determinannya berapa? Atau D ya. Determinan itu D ya. D-nya kan sama dengan ini ya. Dah. Ini kali ini ya. Dah. Dibagi dengan dikurangi ya. Dikurangi dengan ini kali itu. Gitu ya, determinan nih. Nah, ini ya. Determinannya ya. Ya dah. Pojok kali pojok dikurangi pojok yang lain kali pojok yang lain kan? Ya. Berarti matrik ini dibagi dengan 1 sama dengan 1 per determinannya nih. Nah, gitu ya. Langsung ya. Nah, gitu ya. Ketemu 0,15 benar ya, 1/9 ya. 4 ditambah 5, 9, oke. Nah, sudah enggak masalah ya, pecahan kan kita pakai kalkulator juga ya. Jadi ketemunya apa? Baik, selanjutnya kita akan menghitung metrik A inverse ya untuk menentukan berapa nilai X-nya ini ya. Nah, kita tahu bahwa konsep menghitung inverse dari sebuah matrik adalah pertama harus mengetahui determinannya dulu. Jadi kalau matriknya ini ya, metrik yang pink ini, kita cari determinannya adalah mudah rumusnya ya. Jadi pojok kali pojok ya, berarti apa nih P 16 dikalikan dengan Q 17 gitu ya. Dikurangi dengan ini rumusnya ya, ada di bar ini. Dikurangi dengan P17 dikalikan dengan Q16. Nah, ketemu 9 ya. Nah, sedangkan untuk menghitung inverse-nya maka dicari adjunction matriknya ya. Kalau matriknya 25 min 1 2, adjunction-nya adalah pojok kiri atas ditukar dengan pojok kanan bawah ya, ditukar. Karena ini sama-sama 2 jadi nggak kelihatan ya bedanya ya. Sama berarti. Nah, yang lainnya dikalikan dengan min 1 ya. Jadi misalnya ini min 1 dikalikan min 1 jadi 1. Yang tadinya plus 5 jadi min 5. Nah, gitu. Dikalikan semuanya dengan seperdeterminan. Nah, ini seperdeterminan adalah seper V15. V15 adalah determinan yang kita hitung tadi ya. Sehingga kalau kita kalikan sekarang tinggal berarti elemen metrik inverse-nya adalah kolom U17 dikalikan dengan elemen metrik ini. Ya. Terus nah ini di enter. Nah, yang sebelah sini adalah seperdeterminannya juga dikalikan dengan elemen matrik ini. Elemen inverse di sini seperdeterminan juga dikalikan dengan elemen matrik ini. Kemudian yang terakhir elemen yang di sini berarti seperdeterminan kalikan dengan elemen matrik ini. Oke. Nah, tinggal ini sudah ketemu ya. Inverse matriknya sudah ketemu, kita tandai dengan warna yang berbeda seperti ini misalnya biar jelas ya. Tinggal dikalikan dengan C-nya. Seperti ini ya rumusnya ya. Nah, jadi nilai X-nya berarti matrik B-nya ya. Itu sama dengan A inverse kali C. Nah, C-nya adalah ini ya. Saya kasih warna nih supaya jelas ya. Jadi matrik ini tinggal kita copy aja misalnya ya. Tuh matrik biru ini adalah matrik C-nya. Kita kopikan di sini untuk kita kalikan ya. Nah, oke, karena dengan Excel sebenarnya kita kalikan langsung juga bisa sih. Jadi supaya jelas ya. Kita kalikan sekarang bagaimana perkalian ya, A inverse dengan C ini. Nah, berarti sama dengan elemen metrik ini dikalikan dengan
elemen metrik C-nya ditambahkan dengan elemen lainnya dikalikan elemen lainnya dari metrik C. Oke, ketemu Y-nya X-nya X-nya sama dengan 0. Berikutnya untuk mencari Y berarti elemen yang satunya ini yang di bawahnya baris kedua dikalikan dengan elemen metrik C-nya dikurangi dengan elemen yang ada di inverse metrik A-nya dikalikan elemen C yang lainnya. Oke, ketemu sorry, salah nih kok 4 salah nih kayaknya. V20 dikalikan Y19 W20 dikalikan dengan bukan dikurangi ditambah ini ini ditambah nih di jumlah. Oke. Nah, ketemu 4 ya. Oke, jadi sudah ketemu nih nilai X-nya yaitu X-nya 0 dan Y-nya 4. Ini sesuai apabila kita perhatikan grafik dari dua persamaan contoh ini ya. Nah, jadi ini adalah persamaan linear contoh ya. Penyelesaiannya maksudnya ya, penyelesaian. Nah, penyelesaian persamaan linear contohnya ini, kalau kita gambar grafiknya, nah, kita bisa menggunakan GeoGebra ya, geogebra.org untuk menggambar fungsi ya, cepat ya. Dengan kita ketikkan fungsinya, jadi kita buat persamaannya menjadi Y sama dengan gitu ya. Berarti persamaan pertama Y sama dengan min 2/5 X tambah 4. Kemudian persamaan yang kedua tadi, kalau kita buat Y sama dengan, berarti Y sama dengan setengah X plus 4. Maka akan ketemu grafik seperti ini ya. Ini grafik F-nya ya. F-nya adalah fungsi yang pertama ini, terus G-nya seperti ini. Ternyata dua grafik ini berpotongan di titik 0,4 ya. Ini Y-nya 4, X-nya 0 ya. Nah, 0,4 ini adalah nilai XY yang kita cari tadi ya. Nah, ternyata ini adalah titik potong dari dua fungsi linear ini. Artinya mencari penyelesaian sebuah persamaan linear itu sama halnya dengan mencari titik potong dari dua fungsi tadi ya, dua grafik tadi. Oke, kita sudah bisa mencari penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matrik. Sekarang kalau kita perhatikan tugas ya yang ada di e-learning. Kalau kita lihat tugas ini eh, bagaimana penyelesaian 2x min 3y sama dengan min 13. Karena kita sudah membuat Excel-nya, ya, nah Excel-nya itu sama saja seperti program ya, program yang kita buat. Sehingga kalau kita mau menyelesaikan fungsi persamaan linear yang nanti tinggal kita masukkan ya. Nah, coba lihat, saya bisa ngerjain tugas ini dengan sangat cepat sekali ya, karena saya sudah punya Excel-nya ya. Nah, kalau kamu perlu nanti Excel-nya kita share boleh ya. Nah, harusnya kamu bikin deh ini share Excel-nya ya. Nah, niru apa yang saya bikin di videonya ini nanti kita sharekan ya. Nah, lihat nih, saya ubah ya. Nah, sekarang saya ubah untuk fungsi persamaan linear yang ada di tugas A ya. Berarti ini koefisien X-nya 2, oke ini 2 tetap sama ya. Y-nya min 3, saya ganti ini min 3 ya. Terus yang satunya persamaannya setengah, yang ini setengah ya. Setengah, ya dah. Nah, kurang lebar aja nih, setengah. Oh, sorry. Ini kok formatnya jadi ini ya, sorry. Sama dengan 1/2. Nah, kok jadi tanggal ini? Harus kita clear dulu nih formatnya ya. Sorry ya. Ini format, clear format. Ada nggak? Format cell dijadikan number. Oke. Oke. Nah, jadi number ya. 0,5 ya. Oke. Nih, terus apa lagi tadi? Nah, yang persamaan satunya 0,5. Oh, ininya 7 ya. Ininya 7. Nah, ya dah. Saya sedang ngerjain yang ini, fungsi yang A ini ya. Sama dengannya apa? Oh, berarti elemen metrik C-nya adalah min 13 dan di bawahnya min 5 ya. Sama dengannya itu ya. Sudah ketemu nih. Sudah ketemu langsung ya. Berapa penyelesaiannya? Nah, ini pesannya. Ketemunya XY-nya adalah ini. Nah, ya dah. Ini nilai X-nya. Selesai. Kamulah ketemu tugas satu ya. Tinggal upload ya. Oke, materi hari ini seperti ini. Jadi dengan menggunakan eh, apa Excel, kita tahu pertama tadi ya fungsi linear itu apa ya? Terapannya seperti ini. Tentu saja ini kalau kita terapkan di kasus riset ya di penelitian ya, X-nya itu bisa bebas. Kalau ini X-nya lama belajar, hasil belajar nanti bisa misalnya banyaknya orang yang login ke suatu server terus dihubungkan dengan apa
throughputnya kecepatan yang didapat oleh setiap usernya itu nah ini pasti berpengaruh kan. Nah, ya, makin banyak yang login ya pastinya makin lambat ya kecepatan yang diterima user kan. Nah ini bisa untuk teliti jaringan bisa. Dan X-nya juga bisa nggak cuma satu parameter ini nggak hanya X-nya nggak hanya satu boleh X-nya ada X1, X2, X3 jadi variabel bebasnya bisa banyak sesuai dengan apa eh, variabel yang diteliti di dalam risetnya. Oke, seperti itu untuk pertemuan ini. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik. Ya. Boleh menggunakan Excel seperti ini. Kamu niru aja Excel yang saya buat di video ini. Mungkin saya tidak akan nge-sharekan Excel ini. Kalau saya sharekan, kamu tidak begawi kamu ya. Jadi kamu ngikuti video aja, bikin Excelnya ini untuk mengerjakan tugasnya ya. Nah, bagaimana kalau yang tugas nomor B ini? Berarti apa? Matriknya 3 kali 3 nih ya. Karena variabelnya ada X, Y, Z. Nah, silahkan dicari di video YouTube atau terserah, silahkan cari di mana caranya ya. Untuk menyelesaikan persamaan linear dengan 3 variabel X, Y, Z ya. Nah, saya sarankan menggunakan matrik ya. Seperti ini ya. Bisa dibikin Excelnya gitu ya. Oke, sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik.